Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di pelajaran tematik. Baik, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Langsung saja. Di sini materinya tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang kita baca. Perilaku itu nama lainnya apa kemarin? Masih ingat? Ya, watak ya. Jadi perilaku itu sama dengan watak atau juga sifat. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana supaya kita tahu sifatnya tokoh atau perilakunya suatu tokoh dalam cerita. Pertama, membaca seksama jalannya cerita. Jadi kalian ada cerita itu dibaca dari awal hingga akhir dengan seksama. Artinya apa? Kalian itu membaca dengan teliti, dengan konsentrasi itu. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Ini jadi ketika ada suatu tokoh itu sedang bicara di dalam cerita atau sedang berbuat, kamu amati betul-betul. Nanti di situ kita bisa cari sifatnya suatu tokoh atau perilakunya. Yang terakhir, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Lingkungan di sini tuh maksudnya tempat tinggal atau tempat sekitar tokoh itu hidup. Misalkan lingkungannya itu di hutan, itu sifatnya beda ya. Ketika si kancil cenderung biasa ramah, dan ketika ada harimau itu cenderung sifatnya tidak ramah atau sifatnya tuh ya yang suka memakan hewan lain. Tadi itu ada 3 ya, membaca dengan seksama, memperhatikan perkataan atau perbuatannya tokoh, terus yang terakhir tadi gambaran lingkungan kehidupannya tokoh. Selanjutnya, bersikap jujur untuk pengamalan sila Pancasila. Kemarin masih ingat ya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian kemarin sudah hafalan, sudah kirim videonya, dan sudah ada yang membaca dengan lancar, bagus. Nah, sekarang bersikap jujur, ini salah satu contoh pengamalan dari sila pertama ya, pengamalan. Sikap jujur itu tidak merugikan, malah banyak manfaatnya. Antara lain dipercaya orang dan disayangi orang tua atau teman. Contohnya bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Nah, di sini ada contohnya ini, ketika ada seorang anak ya melempar bola terus terkena seseorang, maka kita jangan mengeles atau kita jangan bahasanya itu tidak mengakui, justru kita mengakui, paman maaf, boleh tadi kena lempar tangan paman. Ya. Tadi dengan perilaku yang bijak. Kita salah, maka kita minta maaf ya, jujur, jangan malah kita menyalahkan teman kita, misalkan yang lempar dia, misalkan kita menuduh orang, itu tidak baik. Jadi kalau kita berbuat jujur tadi ya, akan disenangi orang. Dan kalau kita salah, kita juga jangan bohong, malah kita harusnya jujur dengan cara meminta maaf. Sila pertama ini mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Ya, sikap jujur akan membawa dampak bagi kita sendiri dan orang lain. Ya, dalam bekerja pun sama. Seseorang bekerja itu harus jujur. Seorang siswa itu harus jujur. Tindakan tidak jujur ketika di sekolah, contohnya apa? Mencontek. Dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja, contohnya korupsi. Lanjut, teknik menggambar 3 dimensi. Nah, kalian lihat gambar di samping, itu salah satu teknik menggambar 3 dimensi. Masih ingat gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Gambar tersebut itu menggunakan titik hilang ya, 1 titik hilang dengan sudut ke arah titik tertentu. Kalian bisa amati gambarnya. Itu ada gambar bangunan persegi
segi ya, yang dibuat menjadi gambar 3 dimensi. Nah, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, kemarin kalian telah membuat diagram Venn ya tentang tanaman apa, masih ingat? Padi ya. Jadi ada pekerjaan yang berhubungan dengan padi. Ini contoh lainnya yaitu kegiatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan. Ciri-ciri perkotaan terdapat perkantoran, mal, atau pertokoan. Contoh pekerjaannya apa kalau di perkotaan? Itu ada karyawan, satpam, penjaga toko, pemilik toko, terus juga ada misalkan kayak pegawai, itu di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, itu ciri-cirinya terdapat lahan pertanian yang banyak, terdapat perkebunan atau sawah, dan peternakan. Pekerjaan yang ada di pedesaan itu contohnya petani, pemilik lahan, distributor, peternak, penjual pakan ternak, atau juga mungkin pengembala domba atau kerbau, itu juga salah satu contoh pekerjaan di pedesaan. Nah, tugas hari ini silakan kalian coba membuat gambar 3 dimensi dengan tadi satu titik hilang seperti gambar yang ada di layar kalian. Gambar dengan bagus, jangan terlalu kecil, sebisa mungkin besar agar nanti bisa dilihat dengan jelas oleh Ustadz. Sekian pelajaran hari ini, ya tetap semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.